5 fakta mendebarkan yang ingin disembunyikan Partai Komunis. 1. Pendiri komunisme Karl Marx adalah manusia setan. Marx adalah seorang Kristen di masa mudanya. Tetapi ketika dia masuk perguruan tinggi, dia bergabung dengan gereja setan yang dipandu oleh Johanna Southcott. Dengan demikian, ia menjadi anggota sekte setan. Marx bukanlah seorang ateis. Setanisme meyakini keberadaan Tuhan, tetapi mereka membenci Tuhan, ingin melampaui Tuhan, naik ke posisi yang lebih tinggi dari Tuhan, setidaknya setara dengan Tuhan. Begitu banyak puisi Marx yang menentang Tuhan dan menyembah setan. Puisi adalah cara khusus sastra dan seni yang benar-benar dapat mengekspresikan dunia batin para penyair. Banyak karya Marx seperti Doa Satu dalam Keputusasaan, Kebanggaan Manusia, Oulanem, Pertunjukan Panggung, dan lain-lain. Penuh dengan keinginan untuk menghancurkan umat manusia. Dalam puisi Performer, ia bahkan secara terbuka mengakui menandatangani kontrak dengan setan untuk menjual jiwa, mencetak materai setan, mendukung setan, membuat semua umat manusia masuk neraka. Dalam Marx dan Setan, von Richard Wurmbrand menulis bahwa dia telah menghubungi Institut Marxis Moskwa dan mengetahui bahwa ada lebih dari 100 karya Marx, namun hanya 13 yang diterbitkan. Sejauh ini, transformasi Marx menjadi setanisme bukan rahasia lagi. Banyak surat dan karya-karyanya serta banyak cendekiawan barat telah mempublikasikan. Hanya saja mereka dengan sengaja diabaikan di negara-negara komunis. 2. Asal-usul bendera merah dan 5 bintang. Orang-orang Tionghoa saat ini tidak tahu mengapa PKT memuja tanda 5 bintang seperti dewa. Kebanyakan orang tidak tahu arti dari tanda 5 bintang pada bendera merah. Bendera nasional masing-masing negara membawa karakteristik masing-masing negara dan mewakili citra negara. Kami tidak menemukan hubungan antara tanda 5 bintang dengan budaya tradisional Tiongkok. Karena bendera merah dan tanda 5 bintang dibawa masuk ke Tiongkok dari Uni Soviet. Bendera itu tidak mewakili negara Tiongkok. Bagaimana bisa menjadi bendera nasional? Kenyataannya ini terkait dengan Marx dan komunisme. Marx percaya pada setanisme dan simbol 5 bintang juga merupakan simbol setanisme. Setanisme memuja bintang dan karenanya menggunakan bendera terbalik sebagai tanda sekte tersebut. Sangat jahat. In aeternam infernales Dei gloriam. Carvalho es obligado a rematar a Balmaceda. Ahora le toca a él extraerse sangre. In aeternam infernales Dei gloriam. Carvalho es obligado a rematar a Balmaceda. Ahora le toca a él extraerse sangre. Tanda 5 bintang terbalik wajah iblis ada di dasar merah darah, dan tanda ritual setan dicetak pada bendera Partai Komunis Tiongkok. 3. Asal-usul bendera partai, logo palu dan sabit. Partai Komunis berpropaganda bahwa simbol palu dan sabit pada bendera partai mewakili kaum petani dan buruh, tapi arti sebenarnya tidaklah seperti itu. Karl Marx adalah anggota senior Freemasonry, sebuah gereja yang didedikasikan untuk setan. Panggilan sekutu Partai Komunis juga berasal dari Freemasonry. Tangan rahasia adalah julukan anggota senior Freemasonry. Simbol palu dan sabit pada bendera partai juga berakar pada Freemasonry. Dalam upacara masonik, palu adalah tanda kekerasan dan kehancuran, rezim yang kejam. Sabit dalam masyarakat masonik mewakili kehancuran dan kematian. Partai Komunis memuja kematian. Bendera merah melambangkan partai kekuasaan berdarah Partai Komunis. Ini telah terbukti di berbagai negara komunis di seluruh dunia. Joseph Stalin di Uni Soviet membantai lebih dari 20 juta orang. Mao Zedong PKT membantai lebih dari 65 juta orang. Ho Chi Minh, Partai Komunis Vietnam, menewaskan lebih dari 3 juta orang. Kim Il Sung, Partai Komunis Korea Utara, menewaskan lebih dari 2 juta orang.
Pol Pot, Partai Komunis Khmer Merah menewaskan lebih dari 2 juta orang. 4. Kejahatan komunis Marx adalah versi modern dari setanisme. Marx yang percaya pada setanisme secara moral merusak dirinya sendiri, mengarang teori komunis untuk menipu orang, dengan demikian untuk mencapai tujuannya menghancurkan umat manusia. Intinya, komunisme Marx adalah versi modern dari setanisme. Ia mengenakan mantel komunis untuk menyesatkan orang. Ia menyerukan kepada orang-orang untuk melepaskan kepercayaan pada Tuhan dan menjual jiwa mereka, mengumbar keinginan mereka dan mendorong mereka ke neraka. Setan, ateisme. Tidak ada surga, tidak ada neraka, kecuali di bumi ini. Manusia menciptakan Tuhannya sendiri. Marxis, ateisme. Agama bukan apa-apa tapi fantasi dalam pikiran orang. Marx. Agama adalah candu rakyat. Marx. Manusia menciptakan Tuhan. Ludwig Feuerbach. Setan mengejar materialisme dan sensualisme. Saya melepaskan diri dari semua kebaktian yang tidak menuntun saya menuju kesuksesan dan kebahagiaan duniawi. The Marxist Materialism. Materi menentukan kesadaran. Marx. Setan mengadvokasi perjuangan. Setanisme adalah filsafat yang egois dan kejam. Ia percaya bahwa orang dilahirkan dengan sifat egois dan bahwa hidup adalah perjuangan untuk bertahan hidup. The Marxist, filsafat perjuangan. Perjuangan kelas adalah kekuatan pendorong untuk pengembangan. Kebahagiaan adalah perjuangan. 5. Upacara masuk partai adalah upacara masuk setanisme. Upacara masuk setanisme berdiri di depan tanda bendera setan dan mengangkat tangan kanan seseorang, bersumpah bahwa dia bersedia mengorbankan nyawanya untuk organisasi dan setia padanya seumur hidup. Upacara masuk partai berdiri di depan tanda 5 bintang dan mengangkat tangan kanan seseorang, bersumpah bahwa dia bersedia berkorban untuk partai dan tidak akan mengkhianati partai. Setelah bersumpah, anak-anak muda bersumpah untuk bergabung dengan gereja setan. Setelah bersumpah di depan bendera partai, orang-orang telah bersumpah untuk menyerahkan hidup mereka kepada iblis. Kitab Wahyu menulis, dan naga besar itu diusir, ular tua itu yang disebut iblis dan setan yang menipu seluruh dunia. Di dunia adalah partai komunis yang haus darah dan kejam. Naga merah ini membekas pada orang-orang melalui bentuk bergabung dengan partai, bergabung dengan Liga Pemuda, dan bergabung dengan Pionir Muda. Tanda binatang ini adalah jalan menuju neraka. Pada akhir 2004, seri 9 komentar telah secara mendalam mengungkapkan watak asli Partai Komunis Tiongkok dan sejarah kejahatan berdarahnya. Seri ini telah meluncurkan gelombang santuy dalam skala global. Dan jumlah orang yang telah keluar dari partai dan organisasi terkaitnya telah mencapai lebih dari 300 juta orang. Gerakan santuy keluar dari PKT dan organisasi terkait dapat menyelamatkan jiwa orang-orang. Ini satu-satunya cara untuk menjauh dari setanisme dan komunisme, juga untuk menghindari masuk ke neraka.